إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada hari ini, pada hari Idul Fitri, kaum muslimin merayakan kebahagiaan setelah sebulan penuh mereka melaksanakan ibadah siam dan beragam ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga amal kebaikan dan ibadah yang kita semangati di bulan Ramadan kita lanjutkan di hari-hari yang lainnya. Karena amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dilakukan secara kontinu. Amalan yang dikerjakan secara terus-menerus meskipun sedikit. Ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dilakukan secara kontinu. Amalan yang dikerjakan secara rutin meskipun sedikit. Bila kita misalnya tidak mampu setiap malam untuk salat 11 rakaat, setidaknya kita salat witir 3 rakaat, minimal 1 rakaat. Allah memberikan waktu yang panjang dari setelah salat Isya sampai menjelang subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kebahagiaan hidup adalah cita-cita setiap insan. Semua manusia, baik laki-laki atau perempuan, tua atau muda, mereka bergerak setiap saatnya untuk mencari yang namanya kebahagiaan hidup. Ya, sesuai dengan kadar iman dan sesuai dengan pemahaman seorang tentang agama, dia dalam memahami kebahagiaan tersebut. Kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan yang dipoles, yang dibangun di atas iman, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan yang akan diraih bagi orang yang beriman dan beramal salih, kebahagiaan dunia dan akan bersambung dengan kebahagiaan di akhirat nanti. Berbeda dengan orang yang tidak beriman. Mereka hanya mencari kebahagiaan dunia biasa sesaat. Terkadang mereka mendapatkannya dan terkadang tidak mendapatkannya. Ketika ajal telah menjemput, kematian telah datang, maka sirna apa yang dia dapatkan dari kebahagiaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wasalam telah memberikan petunjuk pada kita bahwa di sana ada faktor atau sebab kebahagiaan. Bila mana seorang hamba menempuh jalan ini, maka kebahagiaan hidup
pasti dia akan dapatkan, baik cepat atau melambat. Yang pertama, ittiba'u syariatillah, ittiba'u hudallah, mau mengikuti petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih sayang pada hambanya ketimbang seorang ibu terhadap anaknya. Allah Subhanahu wa taala memberikan dan menentukan jalan kebaikan dan kebahagiaan. Tinggal manusia apakah mereka mau mengikuti atau tidak mengikuti. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mau mengikuti petunjukku, mau mengikuti bimbingan Allah, fala yadhillu wa la yashqa, maka dia tidak akan kesasar dan tidak akan celaka. Berkata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Takaffarallah liman qara'a al-Qur'ana wa 'amila bima fihi, alla yadilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah." Allah menjamin terhadap orang yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya bahwa dia tidak akan tersesat di dunia ini dan tidak akan celaka di akhirat nanti. Allahu akbar walillahil hamd. Sesungguhnya pokok kebahagiaan sebagaimana Allah sebutkan dalam firman yang lain adalah al-iman wal amal shalih. Beriman kepada Allah dan beramal shalih. Meyakini kebenaran dan mengamalkan kebenaran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardi." Seandainya penduduk satu negeri mereka beriman dan bertakwa, niscaya kami akan bukakan bagi mereka pintu barokah dari langit dan bumi. Janji dari Allah dan Allah tidak akan mungkin ingkar janji. Orang yang beriman dan mengamalkan amal salih, Allah akan memberikan kemudahan hidup. Allah akan membukakan pintu barokah. Langit akan menurunkan hujannya, bumi akan menumbuhkan tumbuhannya. Kenapa? Karena orang yang beriman, keimanan yang mereka miliki akan membawa mereka untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah seberapapun Allah berikan kepadanya. Karena orang yang beriman dengan keimanannya, dia akan menyabari semua cobaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, in asabatu sarra'u syakar fakana khairan lahu, wa in asabatu dharra'u sabar fakana khairan lahu." Sungguh mengherankan perkara seorang mukmin, seluruh perkaranya baik. Bila seorang mukmin mendapatkan nikmat, mendapatkan kebahagiaan, maka dia bersyukur. Dan bila ditimpa dengan musibah, ditimpa kesulitan, dia bersabar. Dua senjata inilah yang senantiasa dibawa oleh seorang mukmin. Karena seorang mukmin atau manusia di dunia ini tidak akan lepas dari nikmat ataupun ujian. Terkadang kita sehat, terkadang kita sakit. Terkadang harta kita banyak melimpah, terkadang kita tidak memiliki apapun. Dua keadaan ini senantiasa datang silih berganti menyertai detak langkah hidupan manusia. Orang yang beriman memiliki dua senjata tersebut, asyukru wa sabru, syukur dan sabar. Intinya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebagian ulama menyebutkan bahwa tanda-tanda seorang akan bernasib baik, tanda-tanda seorang akan berbahagia ketika pada dirinya terwujud tiga perkara. Yang pertama, idza utiya syakar, bila dia diberi nikmat oleh Allah dia bersyukur. Yang kedua, wa idza tuliya sabar, dan jika dia diuji dia bersabar. Kemudian yang ketiga, wa idza adnaba astaghfar, dan apabila dia berbuat dosa dia beristighfar. Tiga hal ini jika ada pada diri seorang, maka orang tersebut insyaallah ta'ala adalah orang yang hidup bahagia di dunia ini dan akan bahagia kelak di akhirat. Yang pertama, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah,
idza u'tiya syakar, jika diberi oleh Allah pemberian dia bersyukur. Seberapapun pemberian Allah, seorang mensyukurinya, tidak mengingkarinya, tidak menganggap remeh. Lalu bagaimana seorang dikatakan bersyukur? Seorang dikatakan bersyukur ketika dia menyandarkan nikmat kepada yang memberinya. Dia tidak mengatakan bahwa saya mendapatkan harta ini karena modal yang saya miliki, kepandaian yang saya punyai. Ketika Qarun keluar membawa hartanya, memamerkan kemewahannya, Bani Israel bertanya kepada Qarun, "Wahai Qarun, dari mana kamu mendapatkan harta sebanyak ini?" Qarun mengatakan, "Innama utituhu ala ilmin indi." Saya mendapatkan harta sebanyak ini karena ilmu yang saya miliki. Karena saya orang pintar, karena saya orang yang cerdas, maka saya mendapatkan harta ini. Ini jawaban orang yang mengingkari nikmat. Kepandaian saja kalau Allah tidak menakdirkan maka tidak akan berguna. Modal yang besar kalau Allah tidak menakdirkan dia akan gagal. Sehingga dikatakan bersyukur ketika seorang menyandarkan nikmat kepada yang memberinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam mengumpulkan pasukannya sebelum kedatangan Ratu Saba, Nabi Sulaiman mengatakan di hadapan para petinggi-petinggi negara, siapa dari kalian yang bisa mendatangkan singgasana Ratu Saba sebelum dia datang ke sini? Intinya Nabi Sulaiman ingin membuat kejutan bahwa istananya ternyata sudah pindah ke Palestina atau ke Syam. Kalau Saba, negeri yang sangat jauh di Yaman. Ifrit dari kalangan jin mengatakan, "Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik." Saya bisa mendatangkan singgasana Ratu Saba sebelum Tuhan berdiri dari tempat duduknya. Lalu berkata seorang yang diberi ilmu kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk." Saya bisa mendatangkan singgasana Ratu Saba sebelum Tuhan berkedip. Ketika Nabi Sulaiman berkedip, ternyata singgasana Ratu Saba sudah ada di hadapan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak membusungkan dadanya. Nabi Sulaiman tidak mengatakan ini karena kerajaan saya. Nabi Sulaiman mengatakan hada min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini adalah nikmat dari Tuhanku, dari Rabbku. Allah akan mengujiku apakah aku orang yang bersyukur atau orang yang kufur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Seorang dia akan bersyukur ketika dia melihat orang yang di bawahnya. Dari sisi dunia masih terlalu banyak orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Di sisi kesehatan masih banyak orang yang kesehatannya jauh di bawah kita. Ada yang sakit sampai dia tidak bisa makan kecuali disuapi. Ada yang tidak bisa apapun. Maka dengan kita melihat orang yang di bawah kita, kita akan mensyukuri nikmat Allah, tidak akan meremehkan seberapapun pemberian Allah. Seperti ini bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam, "Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum." Lihatlah orang yang di bawah kalian dan jangan melihat orang yang di atas kalian. Supaya apa? Supaya kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan pada kalian. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara tanda-tanda kebahagiaan, idza ubtuliya sabar. Jika seorang diuji oleh Allah, dia bersabar. Kehidupan dunia tidaklah lurus seperti yang diharapkan. Roda kehidupan terus berputar. Terkadang seorang sehat, terkadang seorang sakit. Terkadang seorang kaya, terkadang seorang miskin. Terkadang seorang damai dan terkadang dia menghadapi masalah. Sabar, sebagaimana disebutkan oleh sahabat Umar bin Khattab atau disebutkan oleh ulama, bimanzilati ar-ra'si minal jasad, kepala bagi tubuh. Iman dalam agama ini ibarat kepala bagi tubuh. Anda bisa bayangkan jika tubuh tanpa kepala, maka tubuh tadi mati. Jika seorang beragama tanpa memiliki sifat sabar, maka akan tercacati agamanya. Masyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala ketika menguji hambanya, Allah bukan ingin menghancurkannya.
Justru dengan ujian dan cobaan terkadang seorang tersadarkan. Dengan ujian dan cobaan dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ujian dan cobaan seorang derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang seorang kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian Nabi bertanya, "Apakah pernah kamu merasakan sakit kepala?" Orang tadi mengatakan, "Apa itu sakit kepala? Saya tidak tahu." Kemudian Nabi menjelaskan bahwa sakit kepala adalah demikian-demikian. Ternyata orang tadi tidak pernah sakit kepala. Kemudian Nabi bertanya, "Apakah kamu pernah meriang? Pernah demam?" Orang tadi mengatakan, "Apa itu demam? Apa itu meriang?" Ternyata orang tadi tidak pernah merasakan demam. Selalu sehat. Ketika orang ini pergi, Rasulullah SAW mengatakan, "Man sarrahu ayyanzura ila rajulin min ahlin nar, falyanzur ila hada." Barang siapa yang ingin melihat pada seorang penghuni neraka, lihat orang ini. Masyiral muslimin rahimakumullah. Ujian dan cobaan yang terkadang menimpa hamba, baik menimpa hartanya, menimpa tubuhnya, menimpa keluarganya, bagi seorang mukmin adalah kebaikan. Akan menghapus dosa, akan meninggikan derajat, dan akan menjadikan seorang itu kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita merasakan kalau kita senantiasa sehat, terkadang kita lupa. Kita baru nyebut, baru kita berzikir, mengingat Allah di saat kita sakit. Sehingga terkadang sakit justru mendatangkan kebaikan, menjadikan seorang tersadarkan. Yang ketiga, yang terakhir, dari tanda-tanda kebaikan dan kebahagiaan, idza adnaba istaghfar, jika berbuat dosa dia beristighfar. Siapa dari kita yang tidak melakukan dosa dan kesalahan? Sejak kita akil balik sampai saat ini, dosa tidak bisa terhitung. Baik yang sengaja atau yang tidak sengaja, baik yang kita lakukan secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Namun Allah SWT sayang pada hambanya. Allah membukakan pintu taubatnya di siang hari dan di malam hari, agar hamba mau kembali kepada Allah SWT. Pintu taubat terbuka lebar dan tidak akan tertutup sampai nyawa, sampai di tenggorokan, dan ketika matahari telah terbit dari barat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Bertobatlah semua kalian wahai orang-orang yang beriman, semoga kalian beruntung. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap harinya tidak kurang dari bertobat dan beristighfar, tidak kurang dari 70 kali. Ini Rasul kita alaihi salatu wasalam yang telah dijamin dimaafkan kesalahannya, namun dalam sehari semalam tidak kurang dari 70 kali dalam bertobat dan beristighfar. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, walillahil hamd. Wahai para bapak, wahai para ibu, di atas pundak kalian amanah terhadap anak-anak kalian. Ajarilah mereka agama, bawalah mereka ke tempat-tempat taklim, didiklah mereka dengan pendidikan agama. Sesungguhnya hak pendidikan agama lebih besar dari hanya sekedar hak nafkah, makan, minum, pakaian dan semisalnya. Jika anak-anak kalian tumbuh dalam keadaan salih dan salihah, maka ini sesungguhnya simpanan yang paling berharga. Seorang ketika dia mati, maka habis, selesai sudah, dan tidak bisa beramal. Namun manakala dia meninggalkan anak yang salih dan salihah yang mendoakannya, meskipun dia telah dikubur, pahala senantiasa mengalir kepadanya. Wahai para pemuda dan pemudi, di tangan kalian amanah untuk senantiasa mengamalkan Islam, maka hendaklah kalian mempelajari agama ini, mempelajari perkara-perkara agama ini. Sesungguhnya talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, menimba ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, walillahil hamd. Wahai para ibu, wahai para wanita yang memiliki suami, adalah kewajiban atas kalian untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentaati suami kalian. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan berita gembira
idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah. Bila seorang wanita salat 5 waktu dan puasa Ramadan, menjaga kehormatannya dan mentaati suaminya, nanti dikatakan kepadanya udkhulil jannah, masuklah kalian ke dalam surga. Wahai para wanita, wahai para kaum ibu, kaum hawa, banyak-banyaklah kalian bersedekah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika berkhutbah hari raya, setelah berkhutbah secara umum, mendatangi jamaah para wanita dan menganjurkan mereka untuk bersedekah. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsara ahli nar." Wahai para wanita, hendaklah kalian banyak bersedekah. Hendaklah kalian bersedekah karena saya melihat para wanita banyak yang masuk neraka. Ini menunjukkan bahwa sedekah adalah amalan yang besar yang bisa membentengi seorang hamba dari api neraka. Sedekah seberapapun, asalkan dari harta yang halal dengan hati yang ikhlas, maka bisa menjadi sebab seorang terbentengi dari api neraka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sesungguhnya panjangnya umur yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat yang harus kita syukuri. Adalah Rasul kita alaihi salatu wasallam bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Dan sejelek-jelek manusia adalah orang yang panjang umurnya tapi jelek amalannya. Seorang jika diberi oleh Allah umur yang panjang dan senantiasa di atas ketaatan, maka ini adalah alamat kebaikan. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Dan sejelek-jelek manusia adalah orang yang panjang umurnya namun jelek amalannya. Semoga dengan datangnya Idul Fitri, apa yang sudah kita lakukan dari amal kebaikan bisa kita lanjutkan. Sesungguhnya Allah atau Rabb atau Tuhan yang kita ibadahi di bulan Ramadan, Dia pula Tuhan yang kita ibadahi di bulan-bulan yang lainnya. Seorang mukmin tidak akan pernah berhenti dari menjalankan ketaatan kepada Allah sampai datang kepadanya kematian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah sampai datang kepadamu kematian. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan kepada setiap langkah dan usaha kita, dan semoga Allah senantiasa menjaga kita dari segala kejelekan fid dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum